Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kabar kalian semua hari ini sehat dan bahagia. Baiklah, pagi hari ini Ibu akan membawakan materi makhluk hidup dan lingkungan. Kita mulai ya. Hakikat lingkungan hidup itu sendiri yaitu suatu daerah yang ditempati oleh makhluk hidup yang hidup bersama dengan benda hidup dan benda tak hidup di dalamnya. Lingkungan hidup itu dibagi menjadi dua, ada biotik dan abiotik. Pertama, komponen biotik meliputi autotrof dan heterotrof, di mana autotrof makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri, contohnya tumbuhan hijau. Sedangkan heterotrof yaitu makhluk hidup yang tidak mampu menghasilkan makanannya sendiri, contohnya hewan dan manusia. Nah, di sini ada 3 komponen penyusun biotik, yaitu ada produsen, konsumen, dan pengurai. Apa itu konsumen? Konsumen itu yang mampu menghasilkan atau mensintesa makanan atau bahan organik dari bahan anorganik, contohnya tumbuhan hijau. Sedangkan konsumen, kelompok organisme, ini tidak mampu mensintesa makanan sendiri, hanya mengkonsumsi makanan yang sudah jadi, contohnya hewan dan manusia. Sedangkan pengurai atau dekomposer, kelompok organisme heterotrof yang mampu mengurai organisme lain yang telah mati atau bahan organik menjadi bahan-bahan lain yang lebih sederhana, yaitu anorganik, untuk dikembalikan ke tanah. Contohnya bakteri dan jamur. Di sini ada gambar cukup jelas ya, ada produsen, konsumen, dan pengurai. Selanjutnya komponen abiotik, yaitu meliputi sinar matahari, suhu, air, udara, dan tanah. Di sini sinar matahari itu sangat bermanfaat bagi kelangsungan makhluk hidup di bumi dengan menghangatkan bumi hingga memungkinkan terjadinya kehidupan. Sedangkan suhu, ada makhluk hidup, beberapa makhluk hidup yang bertahan hidup antara suhu 0 sampai 45 derajat Celcius. Air merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan yang diperlukan untuk kelangsungan hidup. Sedangkan udara merupakan sejumlah gas yang membentuk atmosfer yang menyelimuti bumi. Udara berperan pada proses respirasi organisme dan fotosintesis tumbuhan. Untuk tanah, di sini merupakan penampakan daratan yang terbentuk dari proses alih rupa zat-zat mineral dan organik yang berlangsung sangat panjang di bawah pengaruh faktor-faktor lingkungan seperti iklim, suhu, tekanan, dan organisme. Di sini ada faktor-faktor yang menentukan sifat lingkungan hidup. 1, jenis dan jumlah masing-masing unsur di dalamnya. 2, interaksi antara unsur dan lingkungan hidup. Yang ketiga, perilaku atau kondisi unsur lingkungan hidup. Yang keempat, faktor non-material seperti cahaya, suhu, iklim. Nah, di sini contohnya lingkungan hidup di gurun pasti berbeda dengan di kutub. Ya. Manusia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan. Itu dinamakan atau dinamakan juga aksi koaksi. Mutu lingkungan hidup berkaitan dengan mutu hidup. Semakin tinggi mutu hidup, semakin tinggi pula usaha memenuhi kebutuhan dasar dalam lingkungan. Di sini ada contoh interaksi antar ekosistem, ya, saling ketergantungan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain. Di sini ekosistem itu sendiri berasal dari kata oikos atau rumah, dan sistem artinya hubungan timbal balik. Jadi ekosistem itu sendiri suatu sistem lingkungan yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, setiap komponen dalam ekosistem memiliki fungsi dan peran sendiri-sendiri. Selama masing-masing mampu berfungsi, maka keteraturan dalam ekosistem itu akan terjaga. Maka akan terjadi suatu keseimbangan. Keseimbangan dalam ekosistem bersifat dinamis, artinya tidak statis, dapat berubah-ubah baik alamiah
maupun buatan manusia. Itu sekelumit tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan semoga bermanfaat. Akhir kata, Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.